Halo selamat siang pemirsa, senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam News on the Spot. Selama 2 jam ke depan, News on the Spot akan menyajikan beragam informasi dari sejumlah lokasi secara langsung. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan konferensi pers yang dipimpin ataupun yang disampaikan langsung oleh Doni Monardo, Ketua Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia. Akan jauh lebih baik. Hal ini kita upayakan agar tidak terjadi pingpong antar daerah, di mana ada satu daerah yang telah menurun, sudah sangat berkurang, lantas akan bisa kembali lagi manakala ada perubahan mobilisasi dari masyarakat. Kemudian yang kedua, kami laporkan kepada Bapak Presiden tentang perkembangan testing. Bapak Presiden telah menugaskan gugus tugas Kementerian Kesehatan dan juga seluruh laboratorium yang ada di Indonesia agar setiap hari mampu memeriksa spesimen sebanyak kurang lebih 10.000 spesimen. Dan pada tanggal 8 Mei yang lalu, laporan yang diterima oleh gugus tugas dari seluruh laboratorium yang ada, pemeriksaan spesimen telah mencapai 9.630. Tetapi ini hanya pada satu hari saja. Hari berikutnya kembali mengalami penurunan ke angka 7.100 dan 7.300. Oleh karenanya, perintah Bapak Presiden adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di seluruh laboratorium. Termasuk juga kami telah memberikan arahan kepada seluruh laboratorium untuk merekrut personel-personel baru, termasuk juga bantuan-bantuan dari TNI Polri yang memiliki kualifikasi di bidang keperawatan dan kemampuan di bidang laboratorium. Demikian juga upaya dari gugus tugas untuk bisa memberikan insentif kepada pekerja laboratorium sehingga bisa bekerja lebih optimal lagi. Kalau selama ini rotasi hanya 1 kali atau maksimal 2 kali, maka kami harapkan rotasi bisa rata-rata 2 kali. Bahkan kalau sumber daya manusianya sudah memadai dan jumlahnya cukup mencukupi, bisa mencapai 3 kali. Sehingga bisa bekerja 24 jam. Dengan demikian ada sekitar 280 ODP dan PDP yang memang harus kita tuntaskan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Ini bisa kita raih. Kemudian jumlah laboratorium yang sudah dilaporkan kepada gugus tugas mulai beroperasi, mulai dari yang belajar dengan skala kecil sampai dengan yang sudah kapasitas besar telah mencapai 60 laboratorium. Sedangkan ada sekitar 55 laboratorium lagi yang akan beroperasi. Kemudian juga upaya dari gugus tugas bekerjasama dengan KL dan juga pihak otorita bandara dan pelabuhan untuk memasang alat atau mesin PCR di tempat-tempat strategis yang merupakan pintu kedatangan maupun kepulangan dari setiap daerah. Kemudian juga untuk reagen PCR, kemudian RNA kit dan VTM, gugus tugas bersama dengan Kementerian Kesehatan telah mendatangkan 1 juta lebih. Sehingga jumlah ini diharapkan bisa mencukupi sampai dengan kurang lebih 1 bulan ke depan. Untuk selanjutnya gugus tugas bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan tambahan reagen dari beberapa negara, terutama dari Korea Selatan dan juga dari Tiongkok. Kemudian upaya lain yang berhubungan dengan tracing, sebagaimana yang selalu diperintahkan Bapak Presiden untuk menjaring sebanyak mungkin mereka yang memiliki potensi kontak erat, kemudian kontak sedang, termasuk ODP khususnya, termasuk mereka yang memiliki bagian dari kegiatan di rumah sakit, artinya pekerja petugas medis yang memiliki keluarga. Tentunya kita berikan prioritas untuk dilakukan tes PCR. Kemudian khusus untuk para pendatang, baik itu PMI dan juga pelajar, jemaah tabligh,
tadi sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk bisa mendapatkan tambahan ruang untuk isolasi sementara. Bapak Presiden tadi telah menyetujui untuk menggunakan asrama haji, sehingga seluruh ABK, seluruh pelajar dan juga jamaah tabligh yang kembali ke tanah air bisa ditampung pada satu kawasan sehingga memudahkan pengawasan dan kontrolnya. Selama ini sejumlah ABK yang kembali dari luar negeri yang bekerja di kapal pesiar disiapkan tempat di sejumlah hotel. Tetapi petugas keamanan, petugas medis mengalami kesulitan untuk mengawasi secara optimal. Nah, dengan adanya izin dari Bapak Presiden untuk penggunaan asrama haji baik di Pondok Gede dan Bekasi, maka kita harapkan unsur kontrol dan pengawasan akan jauh lebih baik. Demikian juga mereka yang telah melalui pemeriksaan apabila dinyatakan negatif, maka kami akan mengatur kepulangan mereka ke daerah masing-masing. Negatif di sini bukan menggunakan metode rapid test antibody, tetapi menggunakan swab PCR, sehingga akurasi bagi pendatang warga negara kita yang dari luar negeri betul-betul bisa kita jamin bahwa mereka sudah dalam keadaan sehat. Adapun yang positif akan dibawa ke rumah sakit darurat Wisma Atlet untuk di Jakarta, kemudian juga yang di Batam akan dibawa ke Pulau Galang, sementara untuk yang di Jawa Timur, di Surabaya, sedang dalam proses untuk menyiapkan ruang-ruang isolasi, bantuan dan kerjasama Kementerian PUPR dengan pemerintah provinsi dan gugus tugas. Kemudian beberapa daerah, khususnya Jawa Timur, yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden, perlunya unsur Kogab Wilhan 2 diperbantukan untuk membantu pemerintah provinsi, kabupaten kota dalam rangka menata kembali, sehingga upaya-upaya gugus tugas provinsi itu bisa mendapatkan dukungan penuh dari unsur TNI dan juga Polri di daerah. Kogab Wilhan 2 ini tentunya diharapkan akan bisa memanfaatkan unsur-unsur TNI yang ada di Jawa Timur, khususnya jajaran dari Korps Marinir, sehingga diharapkan kehadiran unsur marinir di tengah-tengah masyarakat bisa mengajak masyarakat dan tidak perlu sampai ada langkah-langkah penegakan hukum yang berlebihan, tetapi masyarakat karena diajak oleh unsur-unsur TNI yang memang sangat dihargai, sehingga masyarakat bisa patuh dan bisa secara sukarela mentaati arahan-arahan khususnya yang berhubungan dengan protokol kesehatan. Kemudian kami laporkan juga kepada kawan-kawan media tentang perkembangan pasien yang ada di rumah sakit. Memang kita lihat tren peningkatan kasus konfirmasi positif mengalami peningkatan. Kenapa meningkat? Karena kemampuan kita untuk testing semakin besar. Jadi kalau setiap hari kita lakukan testing dengan jumlah yang banyak, maka sangat mungkin yang terkonfirmasi positif juga banyak. Dan sasaran dari pemeriksaan tersebut adalah yang prioritas ODP dan juga OTG, serta mereka yang memiliki kontak erat. Tetapi melihat perkembangan terakhir, rumah sakit rujukan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Seperti halnya Rumah Sakit Fatmawati terisi 22 bed dari 84, artinya terisi 26,2%. Rumah Sakit Minto Harjo 18 pasien dari 58 bed yang tersedia. Kemudian juga Rumah Sakit Polri Sukanto hanya terisi 65 dari 240. RSUD Pasar Minggu hanya terisi 13 dari 168. Rumah Sakit Persahabatan
hanya terisi 40 dari 171. Rumah sakit PMI hanya terisi 89 dari 163. RSUD Tarakan terisi 53 dari 151. RSKD Duren Sawit terisi 46 dari 204. RSPI Sulianti Saroso terisi 26 dari 36. RS Pertamina Jaya terisi 34 dari 155. RSUD Tugu Koja terisi 13 dari 69. RSUD Cengkareng terisi 67 dari 154. Ini menunjukkan bahwa jumlah pasien yang sembuh semakin banyak, kemudian pasien yang baru untuk dirawat juga semakin sedikit. Kalau ini bisa kita pertahankan, otomatis kita bisa mengurangi saudara kita yang sakit berat dan kronis. Kemudian yang terakhir tentang rehabilitasi. Bapak Presiden telah menugaskan kepala gugus tugas untuk menyusun skenario yang berhubungan dengan upaya-upaya yang berhubungan keseimbangan. Kita tetap menjaga masyarakat untuk tidak terpapar virus corona, tetapi juga kita harus berjuang secara keras agar masyarakat tidak terpapar PHK. Sebagaimana doktrin dalam menangani bencana, mengatasi bencana tidak boleh menimbulkan bencana baru. Disinilah dibutuhkan kerja keras dari seluruh komponen masyarakat untuk betul-betul bisa disiplin, taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Manakala kita semua serius, sungguh-sungguh, tidak kendor untuk bisa menjaga kondisi yang ada, maka kita akan dengan mudah memutus mata rantai penularan. Sebenarnya kalau kita pahami semuanya, kenapa seorang terpapar dan siapa yang paling berisiko, maka kita harus memilih untuk disiplin. Disiplin dan disiplin. Pakai masker, jaga jarak, dan tidak menyentuh bagian sensitif dari wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir sampai bersih. Kalau kriteria-kriteria ini kita pahami, maka potensi kita terpapar akan sangat sedikit. Termasuk bagaimana kita berupaya melindungi kelompok rentan, yaitu usia lanjut. 60 tahun ke atas, risiko kematian adalah 45%. Kemudian kelompok usia 46 sampai dengan 59, tetapi memiliki penyakit penyerta atau komorbid, antara lain hipertensi, diabetes, jantung, PPOK, penyakit paru obstruksi kronis yang biasanya karena kebiasaan merokok. Nah, ketika kita mengingatkan kelompok rentan ini untuk selalu menjaga diri, maka kelompok rentan ini pun bisa mengurangi risiko. Dari dua kelompok umur ini, 45% usia 60 tahun ke atas, kemudian 40% usia 46 sampai dengan 59 tahun, berarti 85%. Kalau kita bisa melindungi saudara-saudara kita yang kelompok rentan ini, berarti kita telah mampu melindungi warga negara kita, 85%. Sedangkan kelompok muda usia di bawah 45 tahun, mereka adalah secara fisik sehat, mereka punya mobilitas yang tinggi, dan rata-rata kalau toh mereka terpapar, mereka belum tentu sakit, mereka tidak ada gejala. Nah, kelompok ini tentunya kita berikan ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak lagi, sehingga potensi terpapar karena PHK akan bisa kita kurangi. Saat ini seluruh bangsa-bangsa di dunia telah berupaya keras bagaimana menjaga keseimbangan, tidak ada masyarakat yang terpapar virus, tetapi juga tidak ada yang terpapar karena PHK. Oleh karenanya, kami mohon juga bantuan dan kerjasama dari teman-teman media sekalian untuk bisa
melakukan upaya-upaya sosialisasi agar seluruh bangsa kita bisa segera mengakhiri wabah ini, dan kalau toh kita memulai hidup baru, kita tetap harus hidup dengan tata cara memprioritaskan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Apabila ini semua sudah dipahami oleh seluruh masyarakat, maka diharapkan bangsa kita bisa memulai kehidupan dengan new normal. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.